Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait manga dari manga Record of Ragnarok, yaitu spin-off Lubu, yang akan mengisahkan pertarungan antara Lubu versus Sun Jian, sang pemimpin kerajaan Wu era 3 kerajaan. Jadi seperti apakah kisahnya di video kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka di mana memperlihatkan peperangan yang akan terjadi di gerbang Hulau. Kemudian diperlihatkan juga Dongzu yang menjadi kaisar setelah mengendalikan Kaisar Xian. Namun di sini ada beberapa jenderal yang tidak menyetujui itu, dan mereka adalah Jenderal Cao Cao dan Jenderal Liu Bei. Lalu panel pun memperlihatkan para pasukan timur Wu yang bergerak untuk menyerang gerbang Hulau sebanyak 10.000 pasukan. Namun sayang, pasukan Dongzu yang berjaga di gerbang itu lebih banyak dari mereka, yaitu sekitar 30.000 pasukan, dan perang pun akan segera dimulai. Setelah itu, panel pun memperlihatkan situasi perang yang didominasi oleh kapten pasukan berkuda Hua Xiong. Bersama 500 pasukan yang dipimpin oleh Hua Xiong, pasukan Yuan Shao tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Di sini, Hua Xiong terus membantai para pasukan dengan membabi buta. Hingga pada saat dia sedang bersenang-senang, datanglah kapten pasukan berkuda dari tentara Yuan Shao yang bernama Bao Zong. Bao Zong berkata, "Hei Hua Xiong, namaku Bao Zong. Di sini aku akan menghabisimu dengan kekuatanku, naga bulan biru. Hiya!" Namun serangan dari Bao Zong langsung ditepis dan Hua Xiong balik menyerang dengan sekali serangan yang membuat tubuh Bao Zong terbagi menjadi dua. Di sini Hua Xiong berkata, "Wah, cara yang bagus untuk memulai sesuatu. Enaknya sih kalau ada arak sambil membantai pasukan Yuan Shao." Lalu pasukan depan Dongzu bersama Hua Xiong membantai 10.000 pasukan Yuan Shao. Kemudian panel pun memperlihatkan sisi lain dari pertempuran yang didominasi oleh Hua Xiong. Di sini diperlihatkan Huang Gai, kapten pasukan timur Wu, yang mana memberikan informasi bahwa 10.000 pasukan Yuan Shao telah dibantai oleh pasukan Dongzu. Dan Huang Gai memberikan info terkait pemimpin pasukan Dongzu yang dipimpin oleh Hua Xiong yang akan menuju tempat mereka. Para kapten pun yang mendengar itu tidaklah gentar. Mereka malah dengan pede bisa menghadapi Hua Xiong. Setelah itu, datanglah Hua Xiong yang membantai seluruh pasukan yang ada di hadapannya. Para kapten tentara Wu yang melihat itu berkata, "Aku tidak suka melihat pemandangan ini. Dia monster." Lalu, Kapten Huang Gai memerintahkan pasukan untuk mengelilingi Hua Xiong, bukan menghadapinya. Di sini, Hua Xiong berkata, "Pasukan Wu lemah. Aku akan membantai seluruh pasukan Wu saat ini juga." Lalu, pasukan Hua Xiong pun membantai pasukan timur Wu dengan mudahnya dan berkata, "Tentara tidak berguna. Rupanya Sun Jian hanya membawa tikus-tikus nakal saja." Tak lama kemudian, di sini Huang Gai langsung menghampiri Hua Xiong dan menyerangnya. Namun Hua Xiong berhasil menahan serangan dari Huang Gai hingga keadaan terbalik. Huang Gai berhasil disudutkan oleh Hua Xiong, lalu akan menghabisi Huang Gai. Namun pada saat dia akan menebas Huang Gai, tiba-tiba tombak datang padanya dan berhasil ditangkap oleh Hua Xiong, yang ternyata tombak itu dilancarkan oleh Sun Jian. Di sini Huang Gai berkata, "Iblis memang selalu datang terlambat." Sun Jian pun meminta maaf pada Huang Gai dan berkata, "Tadi aku ada sedikit urusan, jadi susah membagi waktu. Hehe." Namun Kapten Cheng Pu terlihat marah dan berkata, "Ini adalah pertempuran yang menentukan segalanya, dan kau terlambat karena bersenang-senang dengan perempuan kan?" Sun Jian menjawab, "Hei, janganlah kau cemburu Cheng Pu." Cheng Pu berkata, "Aku tidak cemburu, Sun Jian sialan." Setelah itu, Hua Xiong berkata, "Apakah kau Jenderal Sun Jian itu dengan hawa mengintimidasi?" Sun Jian menjawab, "Ya benar, ini aku, harimau dari Jiangdong, Sun Jian." Kemudian, di sini dijelaskan bahwa Sun Jian sering dikenal sebagai harimau dari Jiangdong.
Dia merupakan keturunan dari suku Matahari Su yang menulis seni berperang. Dia mendapat ketenarannya pada usia 17 tahun saat dirinya menghabisi geng perompak seorang diri. Kemudian Sun Jian diakui sebagai pahlawan dan mendapatkan julukan pahlawan besar dari Jiangnan. Setelah itu, di sini Huang Gai memberitahukan pada Sun Jian bahwa Hua Xiong adalah monster dan para kapten tentara lain pun memberi tawaran untuk membantunya. Namun di sini Sun Jian menolak bantuan tersebut dan ingin menghabisinya sendiri. Di sini terlihat Hua Xiong yang ingin menghabisi Sun Jian dengan membayangkan ini adalah hadiah terbaik untuk negara baru Dongzhou. Setelah itu, Hua Xiong pun menyerang Sun Jian. Namun serangannya meleset hanya mengenai kudanya saja. Lalu Hua Xiong pun terus memberikan serangan demi serangan pada Sun Jian. Namun serangan itu berhasil dihindari dengan mudahnya. Kemudian Sun Jian berkata, "Tak diragukan lagi, kau memang salah satu yang terkuat di negara ini." Tapi di sini Sun Jian langsung melompat ke belakang Hua Xiong dan berkata, "Seranganmu itu sangat menyedihkan," sambil menyerang dan menebas tubuh Hua Xiong hingga menjadi dua. Lalu Sun Jian pun mengumumkan bahwa Kapten Hua Xiong berhasil dikalahkan. Pasukan Dongzhou yang mendengar hal itu langsung mundur dan melarikan diri. Dan berakhirlah sudah perang pertama Gerbang Hulao dengan satu kali serangan oleh Sun Jian. Setelah berhasil membunuh Hua Xiong, di sini Sun Jian berkata, banyak pasukan yang datang untuk membunuh Dongzhou. Jadi aku penasaran siapa yang akan berhasil memenggal kepalanya. Mendengar hal itu, Huang Gai berkata, itu tak mudah bodoh. Namun di sini Sun Jian langsung terkaget, seperti melihat sesuatu yang menyeramkan. Cheng Pu yang melihat itu bertanya pada Sun Jian, apa yang terjadi? Lalu diperlihatkan siluet seseorang yang sedang memantau pertarungan di atas tebing. Sun Jian pun berkata, satu-satunya monster yang tidak terikat oleh siapapun. Apakah itu kau, naga yang mengamuk? Panel pun memperlihatkan sang jenderal terkuat dengan julukan sang naga terbang, Lu Bu Haosen. Dan memperlihatkan pasukan Wu yang terkaget akan kehadiran Lu Bu yang sedang mengintai di atas tebing medan perang. Jenderal Cheng Pu berkata, jangan kau berhadapan dengannya Sun Jian, dialah yang disebut dengan naga marah. Setelah itu, di sini terlihat Sun Jian yang membayangkan dirinya kalah sebelum menyentuh Lu Bu. Kemudian Sun Jian mengeluarkan pedangnya, menghirup nafas dan berkata, ini perintah untuk mundur karena matahari mulai tenggelam. Lalu memerintahkan kepada anak buahnya untuk membawa kepala Hua Xiong sebagai oleh-oleh dan mundur di medan pertempuran. Di sini Lu Bu berkata, kau tidak sedang putus asa kan, harimau dari Jiangdong? Perang pertama pun diakhiri dengan kemenangan dari pasukan timur Wu dengan satu pukulan yang membuat Jenderal Hua Xiong terbunuh oleh Sun Jian. Setelah itu, diperlihatkan para tentara yang sedang berpesta atas kemenangan di awal perang dan membicarakan tentara Wu dan juga kehebatan dari Sun Jian. Lalu, panel pun memperlihatkan para jenderal tentara Wu yang sedang beristirahat sambil membicarakan untuk pertarungan selanjutnya. Di sini, Jenderal Cheng Pu berkata, setelah ini mereka akan gemetar dengan penampilan Lu Bu yang begitu memukau. Huang Gai berkata, pertempuran selanjutnya akan menjadi pertempuran yang mematikan. Apa yang akan kau lakukan, Cheng Pu? Jenderal Cheng Pu menjawab, aku ingin ikut walau tidak harus bertarung. Tetapi melihat Lu Bu ada di pihak mereka, ini akan menjadi penghalang untuk tujuan kita. Lalu Huang Gai berkata, kau benar. Lalu siapa di antara kita yang mampu melawan dia? Kemudian, seketika perbincangan pun langsung terhenti. Tidak ada yang berkomentar sama sekali. Namun di sini, Sun Jian malah dengan santai minum dan berkata, ya ampun, hei, kenapa obrolannya makin menegangkan? Huang Gai, coba kau bangun, sambil memerintahkan Huang Gai untuk berdiri. Huang Gai yang mendengar itu pun langsung berdiri. Setelah Huang Gai berdiri, Sun Jian langsung membuka ikat celana Huang Gai yang membuat Huang Gai malu di hadapan jenderal lain. Sun Jian berkata, jika punyamu itu menyusut ketika ditangkap mereka dalam perang ini, kau sudah kalah loh. Huang Gai pun yang mendengar itu langsung marah pada Sun Jian dan berkata, Sun Jian, apa yang kau lakukan, ha? Sun Jian menjawab, aku hanya memprediksikan masa depanmu dengan sekecil itu. Sontak mendengar hal tersebut, semua jenderal yang melihat itu tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Sun Jian pun makan tujuannya.
Terlepas semua itu, kita seharusnya tidak takut kehilangan seseorang. Bahkan jika aku mati nanti, kalian harus tetap melanjutkannya. Mengerti? Tapi selama ada aku di sini, aku tidak akan membiarkan kalian mati begitu saja. Lalu Sun Jian pun memperlihatkan tato di punggung Sun Jian yang berarti, anggap semua prajurit adalah anak-anakmu, maka mereka akan mendukungmu sampai mati. Kemudian Sun Jian mengatakan impiannya, itulah janjiku dan tujuanku adalah berada di puncak Cina. Maka janganlah menangis seperti bayi, oke? Tak lama kemudian, Sun Jian pun pingsan karena mabuk minuman. Dan terlihat para jenderal yang mulai termotivasi akan kata-kata dari Sun Jian. Kemudian, setelah itu, panel pun memperlihatkan peperangan kedua, di mana terlihat 100.000 tentara Timur Wu yang mulai menyerang ke depan gerbang Hulao, di mana pasukan itu dipimpin oleh Sun Jian. Kemudian, di sini diperlihatkan seseorang yang keluar dari gerbang Hulao, dan dia adalah Lubu Haosen. Para tentara yang tidak mengetahui siapa dia malah tertawa terbahak-bahak dan berpikir itu adalah lelucon. Namun bagi mereka yang mengetahui itu langsung bersiap untuk sebuah pertarungan. Kemudian di sini terlihat Lubu yang akan menghadapi tentara sebanyak 100.000 sendirian. Kemudian Lubu berkata, "Aku Lubu Haosen. Kemenangan perang ini akan diputuskan bila kalian bisa mengalahkanku 1 versus 100.000. Dan ini adalah momen yang akan menentukan siapa yang terkuat di seluruh Cina." Lalu, di sini Lubu menantang semua prajurit untuk bertanding 1 lawan 1 dengannya, di mana dijelaskan bahwa pertarungan 1 lawan 1 di medan perang merupakan cara bagi para prajurit untuk menentukan siapa yang terkuat di era 3 kerajaan, di mana bagi para jenderal adalah suatu kehormatan bila memenangkan duel 1 lawan 1 ini dan akan meningkatkan status sosial mereka. Setelah itu, Lubu pun membuat garis pembatas dan berkata, "Tetapi jika aku maju selangkah lagi, maka aku akan mengalahkan kalian dan gerbang ini akan dibuka." Para prajurit yang mendengar itu tersulut emosi, sehingga Sun Jian tidak bisa menghentikan mereka. Dan ada satu orang dari prajurit tersebut berkata, "Itu mustahil bagi kau mengalahkan kami, bodoh." Lubu pun yang mendengar hal tersebut langsung berkata, "Apa yang kau bilang mustahil bagiku? Dalam hal ini, bagaimana kalau kita membuktikannya saja?" Tantang Lubu. Tak lama kemudian, dari prajurit Wu ada yang turun tangan untuk menerima tantangan dari Lubu. Dan dia adalah Fang Yue, jenderal dan bawahan Han Wangquang. Lalu di sini, Fang Yue mengambil senjata tombak besarnya yang kemungkinan beratnya adalah 40 kg. Dengan pede, sang guru Fang Yue berkata, "Dengan ini akhirnya kau akan dikenal sebagai orang yang mengalahkan Lubu Haosen." Fang Yue berkata, "Pak Tua, terima kasih. Aku pergi dulu dan mari kita capai kejayaan dengan semangat menuju arah Lubu." Setelah itu, panel pun memperlihatkan kisah secara singkat dari perjalanan hidup Fang Yue yang mana dididik oleh gurunya dari usia yang masih sangat kecil hingga beranjak dewasa, dia menjadi prajurit yang paling hebat, mengalahkan beberapa pasukan sehingga membawa kemenangan pada kerajaan Timur Wu yang dijuluki sebagai prajurit tombak hitam. Lalu di sini terlihat Fang Yue yang berlari bersama kudanya, di mana dia sangat antusias untuk mengalahkan Lubu. Namun, pada saat dia akan menyerang, dengan cepat Lubu menyerang terlebih dahulu dengan tombaknya, yang membuat tubuh Fang Yue terbelah menjadi 2 dalam satu serangan saja, di mana kejadian ini akan dikenang sepanjang masa di depan 100.000 prajurit Wu. Guru Fang Yue yang melihat itu sontak langsung menangis dan terlihat juga tombak Lubu yang patah. Kemudian dia buang dan berkata, "Baiklah, silahkan berikutnya." Yang membuat para jenderal dan prajurit gemetar akan kemampuannya. Dan Lubu yang telah menebas Feng Yue dalam satu kali gerakan yang membuat para tentara bergetar melihat kehebatan dari Lubu. Sampai-sampai para jenderal pun terkaget hingga terjatuh dari kudanya. Namun di sini tiba-tiba ada seseorang yang datang dari belakang barisan dan berkata, "Hei hei hei, biarkan aku lewat. Berikutnya sudah pasti aku, dan dia adalah jenderal dari Zhangyang, Mu Shun." Setelah itu, Mu Shun diikuti oleh para pasukannya. Para jenderal yang lain pun seperti Huang Gai membicarakannya dengan berkata, "Itu dia yang mengalahkan bandit di Shangdang."
dan dijuluki sebagai Jenderal Kavaleri Mushun. Lalu Cheng Pu berkata, Mushun datang bersama 1.000 pasukannya ya. Sepertinya rumor itu memang benar. Setelah itu, terlihat Mushun yang menantang Lu Bu dan berkata, kau pria yang kuat ya. Baiklah, maka dari itu aku tidak akan segan-segan sambil bersiap untuk melakukan serangan kepada Lu Bu. Lalu di sini terlihat Mushun yang akan melakukan serangan pada Lu Bu dengan menaiki kudanya. Dan dijelaskan mengapa Mushun dijuluki sebagai Jenderal Kavaleri. Karena teknik istimewanya, yaitu dengan mengarahkan senjatanya pada target, kemudian koyak senjata itu seperti sedang mengoyak tubuhnya sendiri dan menyerang terus-menerus, yang mana akan menyebabkan kematian yang tiba-tiba, yang disebut dengan teknik murka Dewa Kilin. Dan terlihat senjata dari Mushun yang bergerak menusuk seakan-akan ada 1.000 senjata yang menyerang. Lu Bu pun yang melihat itu bukannya panik, malah dia santai sekali dan secara tiba-tiba menghentikan serangan dari Mushun hanya dengan sentuhan jari-jarinya saja. Semua yang melihat itu terkaget karena dengan mudahnya dia menghentikan teknik spesial seorang jenderal yang luar biasa. Lalu diperlihatkan Mushun yang seolah-olah menyerang seonggok batu raksasa di hadapannya. Tak lama setelah itu, Lu Bu pun langsung melempar Mushun bersama kudanya dan membuat senjata dari Mushun menghadap ke atas, sehingga saat Mushun terjatuh langsung mendarat pas di hadapan senjatanya dan menusuk dirinya sendiri. Lalu Lu Bu pun berkata, "Silahkan, berikutnya." Sun Jian dan beberapa jenderal yang melihat itu tercengang akan kekuatan Lu Bu. Di sini Huang Gai berkata, ini sangat mengerikan. Hanya menggunakan jari-jarinya, dia mampu melempar Mushun langsung ke senjatanya dengan tepat dan cepat. Dia benar-benar dewa perang. Lalu di sini Cheng Pu berkata, setelah melihat pertarungan itu, apa yang akan kau lakukan Sun Jian? Terlihat Sun Jian yang syok dan tidak menanggapi perkataan dari Cheng Pu. Setelah itu, terlihat jenderal yang lain yang langsung menyerang Lu Bu, di mana terlihat juga Sun Jian yang sedang membayangkan dirinya bila di posisi yang sama juga dengan para jenderal tersebut dan menebas Lu Bu. Namun, di sini Lu Bu dengan sekali serangan berhasil menebas kepala jenderal tersebut dengan mudahnya. Sun Jian berkata, "Tidak, bukan seperti itu." Lu Bu pun berkata, "Silahkan, berikutnya." Di sini, para jenderal satu persatu menghampiri Lu Bu. Sekaligus, Sun Jian yang membayangkan serangannya lewat serangan para jenderal yang sedang melawan Lu Bu. Namun di sini, para jenderal yang maju lagi-lagi ditebas dengan mudahnya oleh Lu Bu dalam satu kali serangan saja. Dan Lu Bu berkata, "Silahkan, berikutnya." Hingga pada akhirnya ada salah satu jenderal yang berperawakan sangat besar bagaikan monster raksasa yang maju menghampiri Lu Bu, dan dia adalah Jenderal Kongrong Wu Angguo. Kemudian Wu Angguo berlari ke arah Lu Bu dengan cepat. Jenderal Angguo berkata, "Bersiaplah, aku akan mengeluarkan ususmu dari mulutmu." Lalu terlihat Lu Bu yang bersiap melakukan kuda-kuda. Kemudian terlihat juga Sun Jian yang sedang berpikir dan berkata, "Bagus, dia tak punya harapan lagi." Tak lama kemudian, Lu Bu pun melemparkan tombaknya yang langsung mengenai Jenderal Angguo sebelum dia mendekati Lu Bu. Dan di sini terlihat Lu Bu yang menguap seperti kebosanan karena itu terlalu mudah baginya. Tidak ada tantangannya sama sekali dan berkata, "Berikutnya." Kemudian, para prajurit yang ketakutan dan gemetar setelah melihat kemampuan Lu Bu yang bisa mengalahkan 9 orang sekaligus dalam 2 detik dan dalam satu kali serangan semua. Para prajurit pun berkata, "Lu Bu, dia adalah monster yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia dan dia adalah sang naga yang murka." Setelah itu, di sini terlihat Sun Jian yang tertekan setelah melihat kemampuan Lu Bu yang luar biasa. Lalu Huang Gai berkata, "Sun Jian, kau tahu kan, itu tidak akan berguna. Orang itu adalah monster yang sesungguhnya. Menghadapinya sama saja dengan bunuh diri." Sun Jian menjawab, "Ya, aku mengerti," sambil berjalan ke depan menghampiri Lu Bu. Cheng Pu yang melihat Sun Jian pergi memanggil dirinya. Sun Jian berkata, "Tenang saja, aku hanya pergi sebentar kok," sambil tersenyum. Lalu, para jenderal yang lain pun membicarakan Sun Jian. Si bodoh itu, lihat mata itu, dia sudah tidak akan bisa dihentikan. Yap,
Kau benar, kita harap dia selamat. Dan terlihat salah satu jenderal yang berteriak, Sun Jian, jangan mati. Lalu Sun Jian pun melambaikan tangannya. Setelah itu, Sun Jian pun menghampiri Lu Bu dan berkata, Hai Lu Bu Housen, harimau dari Jiandong sudah siap menghadapimu. Lu Bu pun yang mendengar hal tersebut langsung tersenyum. Dan diperlihatkan kejadian 9 jam setelah Lu Bu mengalahkan banyaknya jenderal dengan sekali serangan saja. Terlihat para tentara yang sangat ketakutan dan terdiam melihat kekuatan dari Lu Bu. Namun di dalam kesunyian itu terdengar suara langkah kuda yang maju menghampiri sang naga yang mengamuk, yaitu sang harimau dari Jiandong, Sun Jian. Sun Jian berkata, Hei Lu Bu, ketika aku melihat bagaimana kau menghadapi mereka dengan satu serangan saja, aku sudah menduga mereka tidak sebanding dengan dirimu. Tapi kalau hanya untuk alasan itu aku akan kalah? Tidak. Sambil Sun Jian loncat dan turun dari kudanya. Melihat hal tersebut, Lu Bu pun ikut turun dari kudanya, di mana sang harimau dan sang naga sedang bertatap-tatap akan berduel satu sama lain. Setelah itu, Sun Jian pun melihat kuda milik Lu Bu sambil maju perlahan-lahan dengan berkata dalam hatinya, itu adalah salah satu permata dari Cina, kuda Red Hair. Berbeda dengan kuda yang lain, sepertinya tidak mungkin menang dalam 1 menit saja. Lalu di sini diperlihatkan Sun Jian yang sedang konflik batin dengan hatinya dan berkata, Ah sudahlah, diam hatiku, jangan ganggu aku sekarang. Sambil kedua belah pihak maju. Sun Jian pun terlihat terus menguatkan hatinya. Ayo, sedikit lagi, sedikit lagi. Sekarang saat ini aku akan menikmatinya. Sambil tersenyum menguatkan tekad Sun Jian. Dan terlihat aura 2 jenderal terkuat Cina sedang berhadapan, yang mana aura tekanan tersebut membuat semua orang tercengang. Kemudian para tentara yang melihat mereka terkejut dan berkata, apa yang terjadi? Mereka belum bertarung saja sudah membuatku sesak nafas. Lalu diperlihatkanlah Sun Jian dan Lu Bu yang siap akan berduel untuk menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Setelah itu, belum juga berduel, terlihat Sun Jian yang terengah-engah seperti kelelahan dan keringat pun mengucur dengan deras di seluruh muka dan badan Sun Jian. Sun Jian berkata, serangan pertama ya, semuanya akan ditentukan dalam serangan pertama. Lalu Sun Jian membayangkan rencananya dan berkata, tidak mungkin untuk bertahan dari serangan pertama Lu Bu. Sepertinya aku harus menghindari dan langsung membunuhnya, karena ini adalah cara satu-satunya. Tapi bagaimana caranya? Dan kira-kira akan seperti apakah serangan pertamanya? Lalu terlihat Sun Jian yang membayangkan dan memprediksi jenis serangan pertama Lu Bu dalam benaknya sebanyak 39 jenis serangan dalam waktu yang sangat singkat, seperti halnya Sasaki Kojiro. Namun, bertentangan dengan teknik Sun Jian, Lu Bu dengan berani memilih teknik yang belum dia kuasai. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah Lu Bu bosan dengan perang ini sehingga Lu Bu menggunakan teknik barunya pada Sun Jian? Jawabannya bukan. Atau apakah itu sebuah penghinaan untuk Sun Jian? Jawabannya tidak. Dan apakah itu untuk menjadi yang terkuat di Cina? Ternyata tidak. Dan yang benar adalah itu untuk sebuah penghormatan dan kesenangan terbesar oleh Lu Bu. Bahwa tekniknya yang bernama Sky Eater membuat struktur tubuhnya berubah aneh, tidak karuan. Lalu panel pun berpindah pada saat pertarungan antara Lu Bu versus Thor, di mana dijelaskan bahwa di mana Lu Bu bernyanyi, di situ ada petir Dewa Thor yang memberikan pukulannya lebih kuat pada teknik Lu Bu, sehingga teknik Lu Bu disebut sebagai Sky Eater. Panel pun kembali lagi pada saat sekarang, di mana terlihat Sun Jian yang nampak ketakutan melihat aura teknik dari Lu Bu dan berkata, Apa yang terjadi? Apa postur itu? Tidak, bukan hanya itu saja. Tekanan ini bagaikan seperti naga yang siap menerjang. Lalu diperlihatkan Lu Bu dengan postur dan ancang-ancang yang begitu sangat kuat, sehingga terlihat otot-ototnya, hingga membuat Sun Jian gemetar dan putus asa. Dan inilah pertama kali Sun Jian dalam hidupnya merasakan sebuah teror yang ada dalam lubuk hatinya. Lalu Sun Jian memanggil kawan-kawannya dalam hati dan berkata, ini buruk, tetapi ini sangat menyenangkan untuk tetap maju.
Seketika, keraguan Sun Jian menghilang dan tersenyum lebar. Lu Bu pun yang melihat itu membalas senyuman Sun Jian dengan senyuman terbaik dari Lu Bu. Dan diperlihatkan Lu Bu yang sedang memasang kuda-kuda untuk mengeluarkan teknik utamanya, yaitu Sky Eater. Kemudian terlihat juga Sun Jian yang mulai memasang kuda-kuda. Lalu para jenderal yang melihat hal itu langsung menyadari bahwa itu adalah teknik andalan dari Sun Jian. Kemudian panel pun berubah, di mana diceritakan teknik itu merupakan teknik yang disempurnakan oleh Miyamoto Musashi dari teknik Ninten Ichiryu. Dikatakan juga bahwa dia membentuk teknik Seiho Ito no Tachi menggunakan pedang panjang yang kemudian dapat menghindari serangan musuh secara bersamaan melepaskan serangan yang tidak terlihat, yang membuat musuhnya terbelah menjadi dua. Namun 1400 tahun sebelum Musashi terlahir, teknik ini sudah dikuasai di Cina oleh harimau dari Jiandong, yaitu Sun Jian. Lalu terlihat para jenderal serta 100.000 prajurit Wu yang berteriak mendukung Sun Jian. Dan diperlihatkanlah kedua petarung yang saling menatap satu sama lain mempersiapkan serangan terbaik mereka berdua. Antara sang harimau dari Jiandong versus sang naga yang mengamuk. Setelah mereka bertatap, di sini tiba-tiba Sun Jian mendapatkan insting buruk yang akan menimpanya. Di mana teknik Sun Jian dikenal sebagai teknik yang tidak bisa dilawan oleh jenderal manapun. Namun, kuda-kuda dari sang naga yang mengamuk sungguh aneh, yang membuat wajahnya melihat ke langit lalu menghancurkan ototnya hingga menembus bumi. Di mana kuda-kuda tersebut mengeluarkan aura yang sangat luar biasa, yang membuat bumi di sekitar menjadi bergetar, sehingga para prajurit yang menyaksikan itu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu terlihat Lu Bu mengatakan, "Aku akan menjadi Sky Eater dari pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya." Tak lama kemudian, Lu Bu pun melancarkan serangan tersebut kepada Sun Jian. Hingga Sun Jian pun yang melihat serangan Lu Bu terpaku karena terlihat serangan yang begitu cepat dan amat besar yang menghampiri dirinya, seperti sebuah tombak yang jatuh dari langit. Lalu diperlihatkan Sun Jian yang sudah mulai putus asa, hingga dia membayangkan semua teman-temannya dan berkata, "Maafkan aku teman-teman, impian kita," sambil terus menyerang. Namun tiba-tiba Sun Jian langsung terkejut, di mana serangan dari Lu Bu diterima langsung oleh salah satu jenderal dari Wu. Agar tidak mengenai Sun Jian, jenderal tersebut berkata, "Aku tidak mengizinkan Sun Jian mati di tangan orang ini. Pergilah Sun Jian menuju puncak negeri Cina." Namun tak lama kemudian setelah jenderal itu berkata, jenderal tersebut terbelah menjadi dua oleh serangan Lu Bu di hadapan mata Sun Jian. Sun Jian pun yang melihat hal itu langsung marah besar, yang membuatnya langsung menyerang Lu Bu dengan penuh emosi. Namun Lu Bu dengan santai menahan serangan dari Sun Jian. Tak lama dari situ terlihat tombak Lu Bu patah karena tidak kuat menahan serangan dari Sun Jian dan membuat tubuh Lu Bu terluka. Sun Jian pun yang melihat serangan tersebut berhasil, namun luka yang diterima Lu Bu tidaklah dalam, hanya goresan kecil saja. Lu Bu pun dengan polos langsung menatap tombaknya dan berkata, "Ah, mudah patah ya." Sun Jian pun yang mendengar hal itu langsung berkata dalam hatinya, "Zumao telah membukakan jalan untukku untuk menyerang Lu Bu. Namun, dia adalah Lu Bu Housen, sang naga terkuat dari Cina." Lalu Sun Jian pun berteriak, "Tidak, masih belum. Aku membawa perasaan Zumao di punggungku. Aku tidak bisa menerima kekalahan ini." Namun terlihat Lu Bu langsung marah dan merumpungkan tombaknya. Kemudian berbalik meninggalkan Sun Jian dan berkata, "Kekalahan itu adalah milikku." Dan diperlihatkanlah yang ternyata kaki Lu Bu telah melewati garis yang dia buat ketika menahan serangan Sun Jian. Di mana dulu Lu Bu pernah berkata, siapapun yang mampu mendorong Lu Bu keluar dari lingkaran tersebut sejengkal saja, maka dia akan menerima kekalahan, yang artinya Sun Jian telah memenangkan pertarungan tersebut. Setelah itu, Lu Bu pun langsung menyuruh pergi Sun Jian dan menantangnya kembali di next pertarungan yang akan berlangsung di ibu kota Hulau. Para tentara yang mendengar hal itu dan melihat tersebut langsung berteriak akan kemenangan mereka. Namun di balik itu terlihat Sun Jian yang terpuruk menangis karena kehilangan temannya. Sun Jian berkata, "Yang benar saja, belum selesai, kau jangan kabur ke Parat."
Para jenderal lain pun yang melihat Sun Jian tersulut emosi dan kesedihan langsung menahan Sun Jian dan pertarungan di gerbang Hulao selesai atas kemenangan dari prajurit Wu. Kemudian, setelah 2 tahun pertarungan tersebut, diceritakan bahwa Sun Jian, sang harimau dari Jiandong, kehilangan nyawanya di medan perang saat penyerangan ibu kota negeri Han. Konon katanya, yang membuat dia mati adalah hantaman dari Lubu, sehingga Sun Jian tidak dapat berkutik sama sekali. Tapi, bagaimanapun, para prajurit dapat melawan Dongzhu dan dapat melewati gerbang Hulao karena jasa Sun Jian yang luar biasa. Namun Dongzhu membakar ibu kota Luoyang menjadi abu sehingga direlokasikan atau dipindahkannya ibu kota negeri Han ke Chang'an. Tetapi tetap saja yang diingat oleh 100.000 prajurit bukanlah kekalahan Dongzhu, melainkan apa yang telah dicapai oleh Lubu, yaitu pertarungan legendaris tahun 191 sebelum Masehi, di mana Lubu berhadapan dengan 10 orang secara terus-menerus satu lawan satu. Kemudian, panel pun berpindah, memperlihatkan para petarung yang telah dikalahkan oleh Lubu di Valhalla, di mana para petarung tersebut diwawancarai mengenai pertarungan mereka dengan Lubu di gerbang Hulao, di mana komen para jenderal yang kalah dalam pertarungan tersebut menyebutkan bahwa Lubu adalah petarung terkuat sepanjang sejarah Cina, dan panel pun selesai. Nah, itulah di minasan terkait pembahasan manga Record of Ragnarok spin-off Lubu. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kisahnya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!